Di dalam Alkitab, dalam keempat Injil, tercatat ada 5 roti. Kisah 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu, Tuhan Yesus Kristus datang ke tepi Danau Galilea. Lalu Tuhan menyembuhkan banyak orang. Mereka, karena melihat Tuhan Yesus pada orang sakit, melakukan mujizat. Sepanjang hidupnya, banyak yang mengikutinya. Kemudian naik ke sebuah gunung. Para murid juga mengikutinya di sana. Pada saat itu, sekumpulan besar orang datang mengikuti Tuhan. Tapi ternyata saat itu sudah tidak ada roti. Lalu dia berkata, "Dari mana kita membeli roti untuk memberi makan mereka? Sebenarnya, Tuhan kita sudah tahu apa yang harus dilakukan." Katanya itu hanyalah untuk menguji Filipus. Untuk melihat apakah Filipus percaya, apakah dia yakin Yesus memiliki kemampuan itu. Lalu Filipus berkata, "Beli roti seharga 200 shilling saja." Itu pun tidak cukup. Setiap orang hanya makan sepotong kecil. Ada seorang murid, saudara Simon Petrus, Andreas, yang berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti gandum dan 2 ikan. Tetapi, lihatlah, begitu banyak orang. Apa artinya barang sepele seperti itu?" Kedua murid itu adalah yang dikasihi Tuhan. Filipus dan Andreas pun berpikir, "Oh, dengan begitu banyak orang, kemana kita harus membeli roti?" Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Suruhlah semua orang duduk, karena di sana terdapat banyak rerumputan, dan yang hadir hanya pria. Sebanyak 5.000 pria." Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu berdoa kepada Tuhan dengan penuh syukur. Setelah itu, dia duduk dan membagikannya kepada orang. Dia juga membagikan ikan-ikan kecil kepada mereka, memberikan sesuai dengan keinginan mereka, hingga mereka kenyang. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan sisa potongan-potongan itu, agar tidak terbuang." Lalu murid-murid mengumpulkan sisa potongan dari 5 roti gandum itu, hingga memenuhi 12 keranjang. Orang-orang menyaksikan mujizat Yesus, lalu berkata, "Orang ini benar-benar nabi yang dijanjikan untuk datang ke dunia." Yesus tahu bahwa mereka ingin memaksanya menjadi raja. Jadi dia mundur sendiri ke gunung. Bagian ini menceritakan tentang Tuhan Yesus kita, yang penuh belas kasihan, dan memiliki kuasa yang besar. Pada saat itu, dia bersama murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Mungkin sekitar 2 tahun. Pada saat itu, dia sengaja menguji Filipus, agar melihat apakah murid-muridnya percaya bahwa Yesus mampu melakukan mujizat. Namun, kita belum pernah mendengar tentang 5 ikan dingin yang memberi makan 5.000 orang. Benar-benar belum pernah terdengar. Tetapi di tangan Tuhan, 5 roti ini dan 2 ikan justru memberi makan jutaan orang, memberi makan 5.000 pria. Ditambah wanita dan anak-anak, mungkin mencapai 20.000 orang. Seolah-olah seseorang berpikir, "Saudara-saudara, apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang ajaib? Apakah kalian yakin bahwa, meskipun di persekutuan kita hanya ada 40 saudara, kata orang itu, 40 saudara telah dengan nyanyian memberi makan seluruh anak-anak kerajaan surga. Apakah kalian percaya, saudara, dengan sepenuh hati, meskipun jumlah kita sedikit, kita tetap rela mengorbankan waktu kita dan memberi kasih kita, serta, atas nama nenek moyang, menciptakan lagu yang dibuat oleh 40 orang itu, di mana makanan rohani adalah nyanyian, dan 40 orang itu memberi makan lebih dari 2 miliar orang, menenangkan jiwa setiap orang. Begitulah, kita seperti anak kecil dari Wubing RY, yang kemudian dihadirkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan. Serahkan 5 roti dan 2 ikan itu ke tangan Tuhan. Mereka bisa mengambil sebanyak yang mereka inginkan. Kami puluhan orang ini benar-benar ingin memberi makan seluruh kerajaan surga dengan roti kehidupan yang sejati. Juga ingin menjaga lagu-lagu tentang makanan lagu pujian untuk karunia langit. Sangat cukup. Semoga kemuliaan bagi karunia langit. Amin.